Setiap perjalanan pasti ada cerita tersendiri, termasuk perjalanan pulang saya kali ini, di tengah pandemi. Sehabis sahur dan sholat subuh, setelah mempersiapkan perbekalan untuk pulang dan membawa sekantong rindu, saya memulai perjalanan pada pukul 5 dini hari, di saat dunia masih berusaha untuk menyadarkan diri. Belum beberapa lama sepeda motor saya mengaspal di jalanan kota Pekanbaru. Saya melihat pasar tumpah di salah satu kota Pekanbaru. Lumayan ramai, yang benar saja, karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Pasar ini tetap seperti biasa. Melihat geliat pasar di pagi ini juga, saya tersadar bahwa pasar merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya penyebaran virus jahanam ini. Sudah. Semoga yang berada di pasar tetap mengutamakan keselamatan, memakai masker, menggunakan pakaian lebih panjang, membawa hand sanitizer, dan yang paling pasti, mengikuti apapun aturan dari pemerintah. Sok-sok bicara mengikuti kata-kata pemerintah. Kamu saja pulang kampung, sedangkan pemerintah tidak membolehkan mudik atau pulang kampung. Jadi begini, saya pulang kampung sudah memikirkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Di antara alasannya hampir sama, ekonomi. Saya baru lulus kuliah pada bulan Februari 2020. Ya memang, saya sudah bekerja sebelumnya menjadi driver ojol. Dan sebulan belakangan ini, saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Indonesia. Namun, baru saja sebelum bekerja, saya sudah harus dirumahkan. Saya tahu, bukan saya sendiri yang mengalami. Berharap sama ojol, jauh dari kata cukup. Jadi saya memutuskan untuk pulang sementara waktu. Beberapa menit saya meninggalkan kota Pekanbaru, perlahan tapi pasti, saya mulai berada di pinggiran kota Pekanbaru. Pemandangan gedung-gedung dan gemerlap kota berganti dengan vegetasi tumbuhan kelapa sawit dan rumah penduduk yang mulai sedikit. Di perjalanan dengan hati yang risau, takut tak bisa diberi lewat oleh pos penjagaan. Tapi untung saja, hari masih subuh. Pos penjagaan belum sepenuhnya aktif. Kalaupun seandainya saya ditahan pada saat itu, mungkin saya akan memohon untuk diberi lewat. Karena saya tak lagi punya uang untuk bertahan hidup di kota. Selain takut mati karena corona, saya juga takut mati karena tak bisa makan. Maklum saja, saya tidak mendapat bantuan. Ya, karena mungkin KTP saya masih KTP kampung halaman. Sudah. Pilihan sudah saya tentukan. Selain ketakutan tak bisa melintas, ketakutan lain yang muncul dalam perjalanan ini adalah kendala pada motor. Maklum saja, jalan lintas, jumlah bengkel sangat sedikit, bahkan tidak ada. Oh iya, perkenalkan nama saya Taufik. Dan tujuan saya adalah Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Mungkin sebagian dari kalian tidak mengetahuinya. Nanti, cari saja di Google. Putaran ban sepeda motor saya berhenti sejenak karena ada pemandangan yang jarang saya dapatkan. Mungkin hanya bisa saya lihat di media sosial, yaitu berada di atas awan. Mungkin bukan awan, hanya embun, bahkan mungkin asap yang mengendap di dasar lembah. Maklum saja,
Jalanan ini konturnya naik turun, seperti bebukitan. Ah, peduli setan. Yang penting bersyukur atas pemberian Tuhan. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Setelah beberapa saat melintasi rimbun hutan perkebunan sawit, ditemani embun pagi dan juga mentari yang masih malu, berbarengan dengan bapak-bapak penjajah sayur, akhirnya saya keluar dari jalanan perkebunan sawit, memasuki jalan lintas Siak Perawang. Hati sedikit lega, karena selain mentari yang sudah mulai meninggi, pemukiman penduduk juga mulai ramai. Jalanan berganti, tak lagi naik turun, teman pun tak hanya lagi pepohonan sawit, bertambah dengan pipa migas. Ah, sungguh kaya negeriku ini. Semoga hasil bumi di Riau bisa mensejahterakan rakyatnya. Negeri dengan julukan di atas minyak dan di bawah minyak. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini, dan ku telah. Setelah lebih kurang 3 jam melakukan perjalanan, akhirnya saya sampai di pelabuhan penyeberangan. Buton namanya, Kabupaten Siak. Ini belum akhir, masih setengah jalan.